Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya, Waalaikumsalam. selamat siang ya. Jadi hari ini kita kuliah Medan Elektromagnetik 1 ya, dan pembahasannya tentang divergensi dan kel dari medan listrik ya, medan listrik statis ya, maksudnya itu ya. Jadi seperti yang kita singgung sebelumnya ya, divergensi itu terkait dengan integral vektor ya, integral vektor pada permukaan tertutup ya, itu divergensi ya. Sementara kel itu terkait dengan integral vektor ya pada lintasan melingkar ya, atau lebih tepatnya bukan melingkar ya, lintasan tertutup ya. Nah, lintasan tutup ya, nggak harus lingkaran ya. Pokoknya lintasan apapun asalkan tertutup, artinya kembali ke titik awal gitu ya. Itu. Nah, di bahasan kita hari ini kita akan membahas divergensi dan kel untuk vektor medan listrik ya, yaitu medan listrik statis ya. Jadi artinya tidak bergantung sama waktu, kira-kira begitu ya. Nah, kan kalian tahu ya, kalian tahu di persamaan ini ya, di persamaan ini, kursor kelihatan ya, kursor saya gerak-gerak kelihatan ya. Terlihat, Pak. Ya ini kan persamaan yang sudah kalian kenal ya. Yaitu apa? Persamaan untuk medan listrik oleh muatan titik kan itu ya. E sama dengan apa? Kaki per R kuadrat ya. R topi karena vektornya keluar ya, keluar dari sebuah titik ya. Atau kalau di sini itu pusat bola ya, ke berbagai arah itu ya. Nah ini nanti kita akan cari divergensi dan kel dari medan listrik ini gitu ya. Ini adalah medan listrik statis gitu ya. Nah ini gambarnya ini ya. Seperti ini vektornya ya. Di vektornya keluar dari titik ya. Ya, semakin jauh dari titik, medan listriknya semakin kecil kan itu ya. Nah ini kan kayak ini ya. Nah ini kan, jadi ini ya. Atau bisa juga kita gambarkan seperti ini, gambarkan sederhana ya. Cukup satu garis, satu anak panah ya. Kalau ini kan ada banyak anak panah ya. Semakin jauh, semakin kecil itu kekuatan medannya itu. Kemudian kalau ini ada dua muatan yang sama ya, sama besar tapi berlawanan arah. Ini yang biasa kita sebut dengan istilah dipol ya. Dipol atau dwikutub ya. Jadi dipol dwikutub ada dua muatan yang besarnya sama tapi berlainan jenis ya. Terpisah pada jarak tertentu. Nah, nanti medalika seperti ini ya. Jadi keluar dari muatan positif menuju ke muatan negatif ini ya. Ini seperti itu ya. Ini adalah kalau sebuah dipol ya. Kalau tadi kan sebuah muatan titik kalau yang ini tadi ya. Muatan plus. Ini muatan plus. Kenapa? Karena vektor medan listriknya keluar ya. Kalau muatan minus nanti masuk. Ya. Ini dipol ya. Nah ini kalau apa? Kalau muatannya sama ya. Ya terjadi tolakan kan gitu ya. Maka nanti medan listriknya sama-sama keluar ya. Jadi mereka tidak akan bertemu kayak seperti tadi. Tadi kan bertemu ya. Dari plus menuju minus. Ini nggak akan bertemu ya. Jadi ada dua muatan. Sehingga nanti terjadi tolakan ya. Ya itu ya. Ini oleh muatan dua titik. Kemudian kalau ini adalah medan listriknya sejajar ya. Biasanya kalau medan listrik sejajar ini berasal dari sumber muatan yang terletak di tempat yang jauh ya. Maka medan listriknya nanti akan sejajar atau bisa juga berasal dari sumber muatan berupa bidang yang sangat luas ya. Jadi ada dua cara, ada dua kemungkinan untuk mendapatkan medan listrik sejajar itu ya, bisa dari muatan titik pada jarak yang jauh atau bisa juga dari muatan bidang yang sangat luas gitu ya. Kemudian ini namanya fluk ya. Jadi fluk itu apa? Ini sambil ingat-ingat fisika dasar ya. Fluk itu apa itu? Fluk adalah integral ini kan, ya. Integral dari medan listrik ya. Medan listrik yang menembus sebuah permukaan ya, ini namanya fluk. Ya, jadi integral permukaan ya.
integral permukaan dari medan listrik. Itu yang disebut dengan nama flux. Flux ya. Nah, kemudian karena kita bahas divergensi, ya nanti itu terkait dengan hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss ini terkait dengan divergensi. Ya ini ya. Jadi menurut Gauss ya, menurut hukum Gauss ya. Kalau tadi kan namanya flux tadi ya. Flux itu integral permukaan ya dari medan listrik. Nah, yang dibahas oleh Gauss itu adalah integral permukaan tapi permukaannya tertutup. Nah, ini kan ada lingkarannya. Jadi menurut Gauss ya, ini kita akan coba menghitung ya bagaimana sih integral permukaan tertutup dari medan listrik. Tadi kan E itu apa? Kaki ya, kaki per R kuadrat, R topi ya. R topi, terus ini dA-nya itu sama dengan ini, R kuadrat sin theta d theta dtr. Ini maksudnya apa ini? Ngerti nggak ini? Ini luasan apa ini? R kuadrat, ini loh. R kuadrat sin theta d theta dv R topi. Itu luasan apa ini? Elemen luasan apa ini? Loh, R kuadrat sin theta d theta dv R topi. Ayo, ini elemen luasan apa ini? Ada yang bisa jawab? Ini loh, elemen luasan apa ini? Ya kalian lihat aja, ada theta, ada v, ada r, itu berarti apa itu? Ya. Bola, Pak. Bola ya. Nah, ya, jadi ini adalah elemen luasan permukaan bola ya. Ya, R kuadrat sin theta d theta dv R topi gitu ya. Nah itu ya. Lalu kita kalikan titik ya. Jadi R topi dot R topi kan satu ya. Searah kan, R topi dot R topi searah ya. Lalu kemudian kita integralkan. Integral berapa kali nih kalau ini nih? Apakah satu kali seperti ini? Integral berapa kali ini? Lihat, ini berupa apa ini? Berupa ruang, Pak. A itu apa? Oh, luasan. Luas. Berarti integral berapa kali kalau luas? 2 kali. Dua kali. 2 kali kan? Terhadap apa dan terhadap apa? Coba lihat di sini. Terhadap apa dan terhadap apa itu? Ini loh. Ini ya. Terhadap apa ini? Theta sama R, Pak. Ya, benar. Theta sama R. Sekarang pertanyaan saya, integralnya kan tertutup ya. Tertutup. Berarti kalau tertutup berarti apa? Mulai theta berapa sampai theta berapa? Dari V berapa sampai V berapa untuk bola itu? Gimana ya? Tetanya dari berapa sampai berapa kalau bola itu? Permukaan bola tertutup ya. Theta dari berapa sampai berapa? Min Pi sampai Min Pi sampai Min. Pi. Kalau satu putaran? Ya, tutup. Satu putaran. Theta loh ya. Theta apa V? Bentar, theta dulu ya. Theta dulu, Pak. Theta dulu dari berapa sampai berapa tetanya? Enggak, saya tanya itu biar komunikasinya enggak satu arah ya. Kalau saya enggak tanya nanti komunikasi satu arah sambil memastikan kalian ngerti gitu loh. Kalau saya nggak nanya-nanya nanti saya ngomong sih ternyata kalian nggak ngerti kan ya sayang kan itu ya. Coba tetanya dari berapa sampai berapa sambil mereview yang kalian ketahui di fisika matematika ya. Ayo kalau teta dari berapa sampai berapa? Sambil mereview ini ya. 0 sampai V ya, Pak? Dari Ya, bener, 0 sampai 2 pi, Pak. Hah? Dari 0 sampai ya? 2 pi. Enggak, 0 sampai pi. 0 sampai pi. Oke. Yang V itu dari 0 sampai 2 pi ya. Ya. Jadi dalam koordinat bola, theta itu dari 0 sampai pi. Ya, pi-nya dari 0 sampai 2 pi. Ya, itu ya. Jadi nanti itu integralnya ya. Nah, kalau kalian cermati di sini kalau theta berarti apa? Di sini ada sin theta ya. Coba kalian hitung dulu. Integralnya sin theta d theta itu apa? Integralnya sin theta d theta itu apa? Apa yuk? Min cos theta, Pak. Ya, benar, min cos theta ya. Oke. Min cos theta ya. Ya. Min cos theta. Tadi tetanya di berapa tadi? Dari 0 sampai 2 pi. Jadi berapa? Masukkan ya, Pak. Masukkan ya. Min cos theta dari 0 sampai 2 pi. Masukkan berapa itu? Maaf, dari 0 sampai pi ya. Cos pi itu berapa? Cos pi itu berapa?
min 1. Min 1 ya. Cos 0 berapa? 1. 1 jadi. Jadi ini. Jadi min ya. Min 1 min 1 jadi berapa itu? Negatif ya. Negatif 1 dikurangi 1 berapa itu? Jadi minus ya. Negatif 1 dikurangi 1. Jadi berapa jawabannya nanti? Kan min cos theta kan ya? Min cos theta kan ya? Ya, cos pi dikurangi cos 0. Cos pi kan minus 1 ya. Cos 0 kan 1. Jadi minus ya. Minus 1 kurangi 1. Jadi berapa jawabannya itu? Minus dalam kurung ya. Minus 1 kurangi 1 berapa itu? 0. Loh, kok 0? Minus 1 kurangi 1 berapa? 2. 2. Minus 2. Ya, minus 2 kan. Minus 1 kurangi 1 kan minus 2. Terus diminuskan lagi gitu ya. Jadi minus 2 jadi berapa? 2 ya. Ya, 2 kan jawabannya ya. Terus kalau dv, integral dv apa? Integralnya dari dv itu apa? Pi, Pak. Pi. Pi-nya dari berapa sampai berapa tadi? 0 sampai 2 pi ya. Jadi jawabannya 2 pi ya. Jadi yang pertama ini jawabannya 2, yang ini jawabannya 2 pi. Jadi kalau di total berapa itu? Ya, 2 kali 2 pi jadi berapa? 4 pi, Pak. Berapa? 2 kali 2 pi jadi berapa? Kan 4 pi, coret sama ini kan ya. Ya, 4 coret sama ini, jadi jawabannya apa nanti? Q per epsilon 0 ini ya. Iya, Q per epsilon 0 ya. Soalnya R kuadrat juga coret ya. Jadi ini sama ini coret gitu ya. Gitu ya. Ya ini loh. Ini sama ini coret, jadi nanti apa? Q per epsilon. Nah ini adalah hukum Gauss ya. Hukum Gauss menyatakan bahwa ini integral permukaan tertutup dari vektor medan listrik sama dengan apa? Q per epsilon 0. Nah, gitu ya. Ini loh. Ini adalah hukum Gauss ya. Jadi kalau misalkan muatannya lebih dari 1 ya tinggal dijumlahkan aja. Jadi kan satu muatan ini kan sigma ini kan ya. Sigma itu ya. Ini ya. Ini adalah hukum Gauss yang di kotak ini loh. Ya, jadi integral permukaan tertutup dari medan listrik ya. Itu sama dengan seluruh total muatan yang ada di dalam ya. Jadi seluruh total muatan yang ada di dalam permukaan Gauss dibagi epsilon 0. Ya ini ya. Ini adalah hukum Gauss. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan analisa itu ya menggunakan vektor ya. Ya. Nah, kemarin itu kan kalian tahu ya bahwa integral permukaan tertutup ya itu sama dengan terkait dengan apa? Divergensi ini kan ya ini loh. Yang kita bahas kemarin itu ya. Waktu membahas vektor itu ya. Bahwa integral permukaan tutup itu terkait dengan apa itu divergensi. Nah, itu ya. Itu ya, itu. Nah, muatan dalam sebuah ruang itu kan sama dengan rapat muatan dikalikan volume kan itu ya. Gitu. Jadi total muatan sama dengan rapat muatan dikalikan volume kan. Integralkanlah gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau itu kita masukkan ke dalam persamaan ini gitu ya. Jadi nanti yang ini ya E dot dA kita ganti dengan ini. Sementara yang muatannya di dalam kita ganti dengan ini. Nanti jadinya ini nanti lain ini ya. Iya. Jadi ini kita ganti yang integral permukaan tutup kita ganti dengan divergensi. Sementara nanti muatan total dalam ruang tutup kita bagi sama dengan apa? Rho dikalikan elemen volume ya, diintegralkan untuk integral volume ya. Nah, kalau dari sini artinya kan kesimpulannya kan apa? Ini kan, berarti kesimpulannya apa? Divergensi E sama dengan apa? Rho per epsilon 0. Nah ini ya, nanti hasilnya ini ya. Ya, ini ya, nanti hasilnya ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ini juga hukum Gauss gitu ya. Jadi perhatikan ya. Persamaan 213 yang dikotai ini juga hukum Gauss ya. Ini hukum Gauss. Terus ini juga hukum Gauss juga ya. 2.14 ini juga hukum Gauss. Bedanya apa antara 2.13 ini loh ya. Yang dikotai ini sama 2.14. Itu bedanya apa? Dua-duanya menyatakan hukum Gauss. Bedanya apa yuk?
Ada yang bisa jawab? Yang sudah baca mungkin bisa jawab. Bedanya apa antara yang dikotai persamaan 213 sama yang dikotai persamaan 214? Itu bedanya apa? Halo? Mungkin yang di 2.13 itu bentuk Ini jam integral. tadi ya? Nggih, Jam tadi? Pak. Ya, gimana jam tadi? Mungkin menurut saya di 2.13 itu bentuk integral dari Ya, hukum benar Gauss, sekali. sedangkan di Benar sekali. 2.14 itu dia bentuk diferensial. Ya, ini kan ada tulisannya Gauss law in differential form ya. Jadi masalah bentuk saja ya. Kalau yang ini bentuk integral, ini bentuk integral dari hukum Gauss. Kalau yang ini adalah bentuk diferensial dari hukum Gauss ya. Jadi dari mana diferensial? Ya ini kan operator del itu kan diferensial ya. Ini loh. Kan ada operator delnya ini ya. Operator nabla itu loh. Operator nabla pakai del berarti kan divergensi ya. Jadi operator nabla itu kan diferensial itu ya. Nah itu ya. Jadi bedanya itu ya. Oke, itu tentang divergensi dari medan listrik ya. Jadi dari sini kita sudah bisa mendapatkan jawaban ya. Divergensi dari medan listrik itu sama dengan apa? Sama dengan rapat muatan di titik tersebut dibagi epsilon 0. Itu adalah divergensi dari medan listrik. Ya, kalau misalkan di titik tersebut tidak ada muatan, bagaimana? Ya divergensinya 0. Ya. Jadi divergensi medan listrik itu bisa dua kemungkinan. Bisa positif, bisa 0, bisa negatif. Tergantung apa? Tergantung rho-nya ya. Kalau rho-nya itu berupa muatan positif ya nanti divergensinya positif. Kalau rho-nya itu berupa muatan negatif, maka nanti ya divergensinya negatif. Kalau rho-nya itu nggak ada muatan berarti kan nanti apa divergensi medan listriknya 0 gitu ya. Ya, itu ya. Jadi dari sini udah ini kebahas tentang divergensi ya. Nah, terus kemudian di sini ini ya pembahasan lebih lanjut tentang divergensi dari medan listrik ini ya. Ini ya. Jadi ini kan kalau kita mau menghitung medan listrik ya, kan kalian tahu medan listrik tadi apa? Kaki per R kuadrat ya. Nah ini Q-nya itu berupa distribusi muatan ya. Jadi bukan muatan titik. Kalau berupa distribusi muatan, ya harus kita integralkan muatannya. Apakah itu muatan 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau kita lihat di sini kan pakai tau ya, tau itu baca volume ya. Jadi gini. Jadi di bukunya Griffith ini volume itu menggunakan tau ya. Jadi D tau itu namanya D volume ya. Jadi ini integral rangkap 3 ini yang di sini ini ya. Ya. Jadi ini adalah perhitungan medan listrik kalau distribusi muatannya adalah distribusi muatan 3 dimensi. Nah itu ya. Nah, terus kemudian, oh ya, yang perlu kalian ketahui di sini ada lambang aksen, ada lambang tanpa aksen. Bedanya apa antara lambang aksen sama tanpa aksen? Ini juga perlu saya jelaskan ya, biar nanti kalian nggak bingung ya. Jadi ada R aksen. Bedanya apa? Kalau R itu menyatakan posisi titik pengamatan ya, itu yang perlu kalian pahami ya. Kalau R atau nanti kalau diuraikan ya X, Y, Z itu menyatakan posisi atau koordinat dari titik pengamatan ya. Titik di mana kita mau mengamati, menghitung medan listriknya. Tapi kalau ada aksennya, misalkan R aksen atau X aksen, Y aksen, Z aksen, itu menyatakan posisi atau koordinat dari muatan listriknya ya. Jadi sumber muatannya ya. Jadi kalau yang tanpa aksen itu menyatakan pengamatan, koordinat pengamatan ya, titik pengamatan. Sementara yang menggunakan aksen itu menyatakan titik muatannya ya. Jadi ada titik pengamatan, ada titik muatan. Yang titik pengamatan itu tanpa aksen, yang titik muatan listrik itu menggunakan aksen. Ya seperti ini loh. Nanti kalau kalian nggak, saya jalan nanti bingung ini loh. Ini kok ada R dikurangi R aksen lah. R ini menyatakan
vektor posisi titik pengamatan. Kalau RAC vektor posisi dari muatan listriknya, gitu ya. Itu ya. Nah, ini dengan menggunakan ini kan samaan 215 dengan R itu sama dengan R dikurangi R aksen ya. Jadi R itu apa sih sebetulnya? R itu sebetulnya ada vektor juga ya. Vektor posisi ya. Vektor posisi titik pengamatan dari sumber muatan ya. Itu disebut dengan nama R ini loh, R ini loh, R yang pakai huruf apa itu? Huruf gak tegak itu ya. Nah ini mau kita hitung ya, yaitu divergensi dari vektor R itu sendiri ya. Jadi RR tadi ya, RR yang ini ya mau kita hitung itu ya. Nah, itu nanti. Ini ya. Nah itu nanti dari persamaan sebelumnya ya, persamaan di ini ya, di bab 1 itu ya. Itu bahwa divergensi dari vektor R topi per R kuadrat ya. Jadi vektor posisi sebuah titik terhadap titik yang lain itu sama dengan 4pi ya delta pangkat 3. Ya. Sehingga kalau itu kita substitusikan ke sana ya nanti jadinya ini masukkan ke sini nanti ya. Ini kan nanti masukkan ke sini nanti inilah ya. Kita ganti ini ya. Ya nanti jadi ini ya. Nah, kalau itu dihitung ya nanti menjadi ini lagi ya. Kembali ke sini lagi ya. Kembali ke tadi itu. Kembali ke apa itu? Hukum Gauss dalam apa? Bentuk diferensial ya. Karena integral ini loh. Integral dari 4pi ya. Delta pangkat 3 ini ya. Itu sama dengan ininya ya, nilai R-nya ini nanti ini ya. Jadi maksudnya itu apa? Ya sama dengan nilai di titik tersebut, di titik yang lain 0 gitu ya. Itu maksudnya itu delta pangkat 3 itu tadi. Ya, pokoknya intinya dengan menggunakan perumusan tersebut ya, maka nanti kita akan bisa mendapatkan apa itu hukum Gauss dalam bentuk diferensial. Ya, yes. Jadi hasil ini sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya ya. Cuma kalau ini kan pendekatan matematis ini ya. Murni matematis menggunakan delta ini. Fungsi delta apa ini? Delta pangkat 3 ya. Mungkin namanya delta Kronecker ini, kalau nggak salah dia. Di sini dilambangkan dengan delta pangkat 3 ini. Oke ya. Jadi pendekatan dengan matematika memberikan hasil yang sama dengan pendekatan yang tadi langsung menggunakan apa? Analisa vektor tadi dia. Tadi kan menggunakan analisa vektor tadi ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang satu menggunakan pendekatan analisa vektor, yang kedua ini menggunakan pendekatan fungsi delta itu ya. Integral fungsi delta itu. Oke, terus berikutnya penerapan dari hukum Gauss ya. Penerapan dari hukum Gauss. Nah, contohnya misalkan ini ya. Nah, ini. Jadi ini itu ceritanya ini ya. Jadi kalian diminta untuk menghitung medan listrik ya di luar distribusi muatan di dalam bola yang homogen ya. Jadi distribusi yang outside ya, berarti ada yang di luar. Ya, ini kan yang di luarnya ini kan ya. Nah, nanti jawabannya ini ya. Saya kira kalau ini sebetulnya tidak terlalu menarik ya. Justru yang menarik itu bukan yang di luar, tapi yang di dalamnya. Nah, ini kan saya kira tahu ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya medan listrik oleh distribusi muatan homogen di dalam bola itu sama seperti kalau
seluruh muatan itu terpusat di pusat bola itu ya. Muatan titik yang terpusat di pusat bola gitu ya. Ini loh, ini kan jawabannya ini ya. Jadi medan listrik di luar permukaan bola yang distribusi homogen itu sama seperti kalau seluruh muatan itu terpusatkan di pusat bola. Ini kan kalimatnya ini ya. Nah, terus juga yang perlu kalian ketahui ya, hukum Gauss itu bisa kita gunakan ya kalau bersifat simetri. Kalau tadi kan simetri ya tentu simetri yang kita punya ya. Kan ada simetri, kita kan mengenal 3 koordinat. Ada koordinat bola, ada koordinat silinder, dan ada koordinat kartesian ya. Jadi kalau koordinat bola itu istilahnya apa? Spherical symmetry ya. Kayak tadi contoh tadi itu kan secara simetris bola ya. Atau kalau itu cylindrical symmetry ya. Jadi simetri silinder. Atau kalau kita apa? Plane symmetry ya, simetri bidang ya. Berarti kan kartesian itu. Ya itu. Nah, seperti ini ya. Kalau ini kan, nah ini berarti kan silinder ya. Simetri silinder, kalau ini apa ini? Simetri plane ya. Kayak kartesian itu ya. Nah, kalau tadi pada bola ya, yang simetri bola. Sekarang kalau silinder ya, jadi ini ya. Seperti contoh ini ya. Jadi ini ada silinder sangat panjang ya. Nah ini silindernya panjang ya, meskipun digambar pendek ya, tapi sebenarnya ini panjang ini. Ya, silindernya panjang ya. Terus coba perhatikan ini. Rho sama dengan KS ya. Jadi kalau kalian cermati itu bagaimana dengan rho-nya ini ya. Ya, rho-nya ini sebentar ya, rho-nya apa ini? Rho-nya konstan nggak ini ya? Rapat muatannya konstan nggak ini? Kalau rho sama dengan KS. S itu apa sih? Kalian harus tahu dulu S itu apa itu. Jadi kalian harus benar-benar tahu lambang-lambang yang digunakan di bukunya Griffith ya. Mungkin beda buku, beda lambang ya. Kita ikut aja yang lambang yang digunakan di bukunya Griffith ini. Coba saya tanya dulu, S itu apa itu yang dimaksud Griffith? S itu apa itu? Di buku sini nih. Kalian harus benar-benar tahu tuh, S itu apa itu? Ini loh, ada lambang S itu loh. S itu menyatakan apa? Saya blok gitu ya. Ada yang bisa jawab, S itu apa? Mungkin jarak dari sumbunya, Pak. Ya, benar sekali. Benar sekali apa yang dikatakan Jamori. Jadi dia menggunakan S ya, bukan R ya. Itu yang menjadi ciri dari bukunya Griffith ya. Jadi Griffith itu R digunakan untuk bola, tapi kalau silinder dia tidak menggunakan R tapi menggunakan S. Benar. Ini yang dikatakan Jamori, S itu jarak dari sumbu silinder ya. Itu S gitu ya. Jadi kalau rho sama dengan KS, berarti kan rho-nya nggak konstan kan ya. Artinya apa? Semakin jauh dari sumbu silinder, muatannya apa? Semakin besar kan ya, soalnya kan rho-nya sebanding dengan S ya. K-nya konstanta itu ya. Nah, jadi jadinya semakin jauh dari sumbu silinder, muatannya semakin besar gitu ya. Nah, di soal itu tanya, kalian diminta ini menghitung medan listrik di dalam silinder. Ya. Di dalam silinder itu medan listriknya bagaimana? Nah, itu kita gunakan hukum Gauss. Sekali lagi ya, ini adalah soal yang bersifat simetri silinder ya. Kalau nggak simetri, kita nggak bisa gunakan hukum Gauss ya. Jadi syarat yang harus dipenuhi supaya kita bisa menggunakan hukum Gauss itu harus simetri. Simetri apa? Ya tergantung koordinat yang kita pakai ya. Kalau tadi kan simetri bola, kalau sekarang simetri silinder gitu ya. Jadi ini nanti ya. Nah ini kan. Ya, sekarang persoalannya kan kita mau nyari ini muatan yang ada di dalam ini, di dalam ruang Gauss ya. Ruang Gauss ya ini kan.
Rho dt. Jangan lupa ini adalah koordinat silinder. Jadi elemen volumenya dalam koordinat silinder. Ya. Sebentar, saya mau tanya dulu ke kalian ya. Kalau volume koordinat kartesian kan gampang ya. dx, dy, dz ya. Kalau elemen volume dalam koordinat silinder itu bagaimana ya? Kalau kartesian kan gampang ya. dx ya elemen volume. dτ atau dv ya, itu adalah dx kali dy kali dz. Kalau silinder bagaimana? Ayo yang lainnya jawab, yang masak jambori terus ya. Masak jambori terus. Ini saya tanya gini, ini bukan maksudnya Pak, mengingatkan kalian gitu ya. Tentang apa yang sudah kalian pelajari di perkuliahan fisika matematika itu, sekarang kita pakai di sini gitu ya. Apa yang kalian pelajari di fisika matematika sekarang kita pakai di sini ya. Gimana tuh elemen volume dalam koordinat silinder itu gimana? R, dr, Ya benar, benar. dv, dz, Pak. Ya benar sekali. Diulangi yang keras. R, dr, dθ sama dz, Pak. ya, Dikali dz. Ya benar. Benar ya. Jadi R, dr, terus apa? dθ ya. Terus dz, benar sekali. Cuma di bukunya Griffith tidak pakai R tapi pakai S tuh ya. Itu ya. Jadi kalian cobalah mengikuti lambang-lambang yang digunakan di buku Griffith. Jadi kalau di Griffith nanti jadi R-nya kita ganti S ya. Jadi nanti gini, S, ds, ya. Terus apa? dθ, dz. Ya, tetanya pakai V ya. Ini loh, coba lihat. Ini kan S, ds, dv, dz. Pakai V ya ternyata ya, bukan theta ya. Jadi gini. Jadi kalau di bukunya Griffith itu variabelnya itu adalah S, V, sama Z ya. Mungkin kalau di bukunya Boas itu kan pakai R, theta, Z ya. Di bukunya Boas ya. Di bukunya Griffith pakai itu S, dv, S, V, Z ya. Jadi S, ds, dv, dz ya. Kenapa kok pakai aksen? Aksen berarti muatan ya, sumber muatan. Kalau tanpa aksen berarti apa? Pengamatan ya, titik pengamatan. Nah sekarang berarti apa? Integralnya itu apa? ds, dv, dz kan ya. Gitu kan. Kalau ds dari berapa? Ya dari 0 sampai s. Kalau v ya dari 0 sampai 2pi gitu ya. Kalau z ya dari 0 sampai panjang silinder. Tapi tadi apa? Tak hingga ya. Ya, tak hingga tadi ya. Sangat panjang ya. Ya, enggak apa-apa. Ini. Ya nih, jadi nanti yang dv menghasilkan 2pi ya. Gitu kan. Kemudian yang ds ya. Karena ini menghasilkan apa? S kuadrat ds ini ya. Ini loh ya. Ya. S kuadrat ds gitu ya. Terus kemudian kalau dz ya. Integral dz berarti kan panjang ya. Integral dz berarti kan panjang silindernya, z itu kan panjang ya. L ya. Jadi nanti kita tinggal mengintegralkan ini. Kan S kan S kuadrat ya, S kuadrat ds. S kuadrat ds berarti apa? Integral S kuadrat berarti kan sepertiga ya. Itu nanti. Sepertiga S pangkat 3. Jadi nanti ini 2pi KL sepertiga S pangkat 3 atau ini kan 2/3 pi KL. Ya ini ya. Nanti ini adalah, nah itu nanti kita masukkan ya. Jadi muatan yang ada di dalamnya itu kita masukkan persamaan ini ya. 2/3 KL S pangkat 3. Mana nih? Nah ini kan. 2/3 pi KL S pangkat 3 ini ya. 2/3 pi KL S pangkat 3. 2/3 pi KL S pangkat 3 itu ya. Ya, kemudian lah sementara ini kan integral permukaan silinder ya. Selimut ya, lebih tepatnya selimut lah. Integral selimut silinder ya. Berarti kan keliling silindernya dikalikan panjang silinder ya. Ya, keliling silinder kan 2ps ya. Dikalikan L ini ya. Jadi nanti jadi integral dA-nya itu 2ps
2πSL, sementara integral volumenya ini kan ya. Jadi dari sini nanti apa? Pi-nya coret ya, 2 coret ya. S coret, L coret kan itu ya. Jadi ini ya, jadi apa 2 hilang, 2 coret, Pi coret, S coret, L coret. Nanti jadi tinggal berapa nanti? Tinggal apa ini? Tinggal ini nanti ya. K S pangkat 2 ya, tinggal S pangkat 2 lalu apa? 3 epsilon 0. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah medan listrik di dalam silinder yang muatannya semakin jauh semakin besar. Jadi bagaimana medan listriknya? Ya tambah besar. Ya karena apa tadi? Semakin jauh muatannya semakin banyak ya. Nah, di sini nanti apa? Sebanding dengan kuadrat jarak ya. Jadi kalau muatannya sebanding dengan jarak, medan listriknya sebanding dengan kuadrat jarak itu ya. S tadi kan jarak itu ya. Nah itu. Kemudian kalau contoh berikutnya ini untuk yang simetri kartesian ya. Pillbox ini simetri kartesian. Ya. Jadi ini ceritanya ini kalian diminta soalnya apa ini? Jadi ada bidang yang sangat luas ya. Jadi bidang yang sangat luas berisi distribusi muatan yang homogen. Kenapa kok pakai sigma? Karena luasan ya. Jadi kalau sigma itu luasan ya. Kalau lambda itu berarti satu dimensi ya. Dimensi kalau rho itu 3 dimensi ya ini sigma. Jadi nanti tinggal kita cari ini ya. Muatannya ya, muatannya kan gampang aja. Tinggal sigma ini kita kalikan dengan luasannya ya. Ini kan. Ya. Jadi ini nanti gini ya, integral ADA. Ya 2 EA ya. Kenapa kok 2? Karena ada 2 permukaan gitu ya. Permukaan bawah dan permukaan atas nih. Ini permukaan atas, ini permukaan bawah gitu ya. Sehingga nanti kalau kita masukkan ini ya. Jadi EDA itu 2EA ini kan. 2AE. Sementara ini apa? Seper epsilon 0 apa ini? Ya sigma kalikan A ya. Nah ini kan. Sigma kalikan A. Sehingga nanti A-nya bisa coret. A-nya coret nanti apa nih? Sigma per 2 epsilon 0. Nah itu ya. Itu adalah medan listrik oleh muatan di dalam plat yang sangat luas ya. Sigma per 2 epsilon 0. Oke. Penggunanya apa tadi? Penggunanya pada kapasitor nih ya. Jadi di sini anggapannya itu apa? Part kapasitor itu muatannya itu apa tuh? Lempengnya sangat luas ya. Dan sebetulnya sih pengertian luas itu tidak berarti bahwa benar-benar tak hingga ya, tapi perbandingan antara jarak dan luasnya itu lebih banyak dominan luasnya gitu ya. Ngertinya itu begitu ya. Jadi contoh penggunaannya itu ada kapasitor ya. Oke, nah ini ya. Ini contoh-contoh soalnya ya. Jadi kalau di sini kan dibahas untuk kapasitor lempeng ya. Kartesian berarti ya. Di sini di soal-soal ini bagaimana kalau dia berupa ini kayak ini ya. Berupa kapasitor silinder ya. Atau kapasitor bola kan gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Oke, jadi itu pembahasan tentang divergensi medan listrik ya. Jadi sekali lagi pembahasan tentang divergensi medan listrik tidak pasti akan terkait dengan hukum Gauss ya. Pasti terkait dengan hukum Gauss itu ya. Jadi tadi udah kita bahas ada 2 bentuk hukum Gauss ya. Yang satu bentuk integral, yang satu lagi adalah
bentuk diferensial ya. Nah, dari bentuk diferensial nanti kita bisa tahu bagaimana divergensi dari medan listrik. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut yang berikutnya ya, kel ya. Tadi udah saya bahas tentang divergensi medan listrik. Berikutnya kel medan listrik. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah kel dari medan listrik. Saya ulangi lagi, kel terkait dengan apa? Kel terkait dengan integral permukaan. bukan integral permukaan. Kel. Integral vektor lintasan tertutup. Iya, benar, lintasan tertutup ya. Keliling lah sebutnya. Jadi integral vektor pada lintasan tertutup atau integral keliling dari medan vektor ya. Nah, benar. Jangan permukaan. Kalau permukaan tadi divergensi tadi itu ya. Oke ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana untuk kel dari medan listrik gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan medan listrik oleh muatan titik gitu ya. Ini kan. Nah, ini kita akan coba integralkan dia tapi lintasan terbuka ya. Ini kan dari A sampai B ya. Ya, jadi integral pada lintasan terbuka atau kalau kalian di fisika 1 istilahnya itu menghitung usaha ya. Usaha itu kan sebetulnya juga integral garis ya. Cuma dia itu medan gaya. Lah kalau ini medan listrik ya. Jadi nanti kita menyebutnya dengan nama integral garis medan listrik gitu ya. Dari A sampai B ya. A itu titik awal, B titik akhir gitu ya. Nah, kalau seperti ini nih berarti apa ini? Coba saya blok ini berarti apa ini? Maksudnya apa ini? Ada yang tahu ini? Maksudnya apa ini? Nah, saya blok ini. Di monitor kalian nampak saya ngeblok gitu ya? Halo? Iya, Terlihat, Pak. Pak. Ya. Itu apa itu? Jadi DL sama dengan, maksudnya apa itu? DL sama dengan apa? DR R topi plus RD theta, theta topi plus R sin theta, dV topi. Itu maksudnya apa itu? Ada yang bisa jawab? Lintasan elemen di koordinat Ya. bola, Pak. Iya, benar sekali. Benar sekali, ya. Itu adalah elemen ya. Elemen lintasan atau elemen pergeseran ya, oke lah. Elemen lintasan atau elemen pergeseran dalam koordinat bola kan jelas kelihatan itu bola kan ya, ada R, ada theta, ada V itu kan bola ya. Kenapa kok pakai bola? Lah kan muatan titik ya. Muatan titik kan berarti kan seperti muatan di pusat bola ya. Itu jawabannya itu. Kenapa kok pakai bola ya? Karena muatannya berupa muatan titik. Kalau muatannya muatan garis lah nanti baru kita menggunakan silinder, gitu loh maksudnya ya. Jadi kalau muatan titik kita menggunakan koordinat bola, kalau muatan garis yang sangat panjang kita menggunakan koordinat silinder. Tapi kalau muatan luasan ya, luasan yang sangat luas kita pakai koordinat kartesian seperti yang tadi itu loh ya. Jadi kan kita menggunakan koordinat kartesian untuk apa? Lempeng yang sangat luas, gitu ya. Gambarnya seperti itu ya. Nah itu, sekarang kita mau cari itu ya, integral garis ya. Kita mulai yang terbuka dulu ya, yang start dan finish-nya di titik yang berbeda ya. Ini kan, jadi ini kita bekerja menggunakan koordinat bola ya. Ini ya. Jadi apa? Vektor E dot vektor elemen lintasan ya. Ya. Nah, kalau seperti itu ya, kan ini R topi ya, coba perhatikan. E ini kan cuma mengandung vektor R topi kan itu ya. Ini loh. Coba perhatikan ya. Ini loh. Ini kan cuma mengandung vektor R topi ya. Sementara L itu kan ada R topi, ada theta topi, ada V topi. Kalau saya dotkan apa yang terjadi? Jadi ini loh. Jadi E saya dotkan dengan DL, apa yang terjadi? Perkalian titik loh ya. Apa yang terjadi?
Ya, E itu kan cuma satu komponen aja itu. Ya, itu komponen R topi ya. Sementara DL ada 3 komponen ya. Ada komponen R topi, ada komponen delta topi, ada komponen V topi. Kalau saya dotkan apa yang terjadi? Kira-kira jawabannya apa itu? Yang dioperasikan cuma komponen R-topi. Iya, benar sekali. Yang dioperasikan hanya komponen ini aja kan ya. Ini kan nggak muncul, kenapa? Kan tegak lurus. Kalau nggak kan dotnya 0 kan itu ya. Jadi dengan ini 0, tinggal ini aja nanti ya. Gitu. Jadi nanti gini, jadi nanti tinggal ini. Seperti lagi R kuadrat ya, tinggal ini aja. Tinggal dengan DR aja ya. Nah, kita nanti bisa integralkan ini kan, tinggal integral apa? Integral 1/R kuadrat DR kan ini loh. Integralnya kan ini kan. 1/R kuadrat DR ya ini nanti ya. Kan kalian tahu, integral 1/R kuadrat DR itu apa? Integral 1/R kuadrat DR kan minus 1/R gitu ya. Nah, jadi nanti minus 1/R dari R akhir kurangi R awal nanti jadi ini. Ini ya. Jadi ini adalah integral garis dari medan listrik. Nah, sekarang kalau langsung aja, kalau lintasannya tertutup bagaimana? Ini kan dari A sampai B. Lah kalau misalkan dari A sampai kembali ke A, apa yang terjadi dengan hasil ini? Ini kan kalau dari A sampai B ini kan ya. Kalau dari A sampai A lagi, apa yang terjadi dengan ini? Apa jawabannya? 0, Pak. 0 kan. Kenapa? Karena RA sama dengan RB kan itu ya, 0. Nah ini jawabannya. Ya, jadi kesimpulannya apa itu? Integral keliling atau integral keliling atau integral tutup dari medan listrik sama dengan apa? Ini kan? Jadi integral keliling atau integral lintasan tutup dari medan listrik sama dengan apa ini? 0. 0 ya. Itu yang perlu kalian ketahui ya. 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 Kemudian kalau itu kita gunakan teorema Stokes yang kemarin kita bahas ya. Kan integral keliling terkait dengan apa? Kel ya. Berarti kalau gitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya ini. Jadi kalau itu kelnya sama dengan 0. Ya. Ya, jadi bedanya itu ya. Jadi kalau yang 219 ini bentuk integral, kalau yang 220 itu bentuk apa? Bentuk diferensial. Ya. Jadi artinya itu gini loh, artinya kalau di fisika 1 ya bukan. Kalau di fisika 2 misalnya apa? Medan listrik adalah medan konservatif gitu ya. Kenapa kok medan listrik itu medan konservatif? Karena integral kelilingnya 0. Atau kalau dalam bentuk diferensial, karena kelnya itu 0. Ya, kalau kelnya 0 berarti dia medan konservatif gitu ya. Ya. Maksudnya itu. Oke. Sudah selesai ya. Berarti sudah selesai ya. Ini kan topik berikutnya ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi saya tanya lagi ya. Sesuai judulnya kan? Judul kita ini kan apa? Judul pembahasan kita hari ini apa ini? Ini kan. Divergensi dan kel dari medan listrik statis ya. Ya. Bagaimana divergensi dari medan listrik statis? Apa jawabannya? Bagaimana divergensi dari medan listrik statis? Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa tuh? Bagaimana divergensi dari medan listrik statis? Jawabannya? Tadi loh. Di per epsilon 0, Pak. Ya. Ya. Bukan Ki, tapi Rho ya. Perhatikan ya. Bukan Ki loh ya, Rho ya. Beda loh ya. Kalau Ki satuannya kolom. Kalau Rho satuannya apa? Kolom per meter kubik ya. Jangan Ki loh ya, pakai Rho ya. Jadi divergensi dari medan listrik statis itu adalah Rho per epsilon 0. Jangan ngomong Ki loh ya. Jangan ngomong Ki tapi Rho ya. Itu kalau ini loh, kalau pakai integral. Mana kalau pakai integral baru Ki ini loh. Ya. Integral. Jadi kalau integral apa itu? Integral permukaan tertutup dari medan listrik baru kalian ngomong Ki. Tapi kan saya nggak tanya integral permukaan tertutup, tapi tanya divergensinya ya. Oke, terus berikutnya, bagaimana dengan kel ya?
Bagaimana dengan kel medan listrik statis? 0, Pak. 0. Itu jawabannya ya. Kenapa kok 0? Karena medan listrik adalah Konservatif. ya konservatif gitu ya. Itu ya. Itu bahasan kita hari ini ya. Jadi kalau bahasan seperti ini banyak soalnya biasanya mencari ini ya, mencari medan listrik di dalam dan di luar untuk bentuk-bentuk yang simetri ya. Ya tergantung sumbernya. Kalau sumbernya berupa titik atau berupa bola ya kita gunakan koordinat bola ya. Kalau sumbernya berupa garis lurus atau silinder ya kita gunakan koordinat silinder ya. Kalau sumbernya berupa bidang ya, bidang atau luasan ya nanti kita gunakan koordinat kartesian gitu ya. Itu ya kira-kira ya. Nah, mungkin ada pertanyaan? Sudah selesai ini ya. Terkait materi tentang ini ya, divergensi dan kel dari medan listrik ya. Nggak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya saya akhiri pertemuan kita hari ini ya. Nanti bisa kalian baca-baca lagi ya. Juga bisa kalian coba-coba ya. Soal-soal yang ada di sini ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya ke saya di pertemuan selanjutnya. Atau bisa juga kalau misalkan nggak cukup waktu, nanti bisa tanya lewat WA Group ya. Jadi WA Group saya buat sebagai media komunikasi dalam proses pelaksanaan perkuliahan ini gitu ya. Benar ya, nggak ada ya? Ya kalau nggak ada, saya akhiri aja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.